Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Rabu yang lalu, pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac. Diawali oleh Presiden Republik Indonesia yang disiarkan secara langsung, di mana vaksin ini telah lulus uji keamanan, kualitas dan keampuhannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bahkan Komisi Fatwa MUI Pusat pun menetapkan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac ini halal dan suci untuk dikonsumsi dan boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun untuk kita umat Islam, landasan mengkonsumsi segala sesuatu itu adalah halalan thayyibah. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, konsumsilah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah anugerah Allah bagi manusia, juga merupakan arahan bahwa sesungguhnya Dia telah menghalalkan bagi manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ini, tentu yang tidak merusak badan dan akal manusia. Pesan Allah ini sangat jelas untuk kita semua, bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak membahayakan, dan segala sesuatu yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan. Sementara thayyiban adalah sesuatu yang suci, yang tidak najis dan tidak menjijikkan, yang tidak sesuai atau disukai oleh jiwa. Begitu juga janganlah kita mengikuti langkah dan jalan setan yang mengantarkan seorang hamba mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena sebab setan itu pula mendatangkan rasa was-was dan kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam situasi dunia yang masih dikuasai oleh wabah COVID-19 yang menjadi ancaman kesehatan, bahkan mematikan ini, kita sangat membutuhkan adanya rasa ketenangan dan imunitas yang tinggi, yaitu melalui vaksin antivirus. Namun selain vaksin yang dibuat oleh manusia, yang didatangkan dari belahan negara lain itu, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencegah penularan wabah ini, kita perlu tambahan vaksin yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah vaksin
vaksin yang berdosis tinggi, obat yang paling mujarab dan paling bermanfaat, itulah vaksin Al-Quran. Al-Quran merupakan vaksin terampuh, vaksin yang mampu mengobati jiwa dan raga, serta vaksin yang membuat hati kita damai, tenang, dan meningkatkan imunitas yang tinggi. Betapa banyak orang memanfaatkan pengobatan cara ini sejak zaman Nabi sampai sekarang ini. Dan betapa banyak orang yang memperoleh kesembuhan dari penyakit-penyakit yang beraneka ragam setelah mereka menyangka penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57. Masyarul muslimin rahimakumullah, sudah pasti dengan adanya program vaksinasi yang dilakukan secara menyeluruh di dataran Nusantara kita ini, kita akan mendatangkan rasa cemas, rasa galau, stres, dan penyakit hati lainnya. Jelas ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan dan merugikan segalanya untuk kita. Karena kecemasan hati akan menimbulkan perbuatan, kecemasan hati akan menimbulkan perubahan psikis dan psikologi yang berakibat detak jantung kita meningkat, tekanan darah naik, frekuensi napas pun bertambah, dan mengurangi energi kita. Oleh karena itu Al-Quran hadir dengan tegas mengingatkan hal ini, dan Al-Quran juga memberi solusi agar kita bisa sehat, agar kita bisa sembuh dan bisa hidup tenang dan damai, yaitu dengan merutinkan dan mendengarkan membaca Al-Quran. Punya efek yang sangat penting bagi tubuh kita sebagai imunitas kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, beberapa keutamaan orang yang mendengarkan dan membaca Al-Quran. Keutamaan pertama, membaca dan mendengarkan Al-Quran, maka engkau pasti akan disayang Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Surah Al-A'raf ayat 204. Keutamaan yang kedua, Allah itu maha penyembuh. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Surah Asy-Syura ayat 80. Keutamaan yang ketiga, Al-Quran itu memberikan kabar gembira
gembira dan rasa bahagia. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman berkata, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Surah At-Taubah ayat 124. Keutamaan yang keempat, Al-Quran itu adalah penyembuh. Wa yasfi sudur qaumin mu'minin, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 14. Dalam ayat lain Allah berfirman, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Surah Fussilat ayat 44. Keutamaan yang kelima, Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Masyarul muslimin rahimakumullah. Cara pengobatan penyakit dengan melalui membaca ayat-ayat Al-Quran ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saat Rasulullah sakit. Beliau membaca Al-Quran. Aisyah pernah mengatakan, Rasulullah pernah menyuruhku untuk meminta perlindungan dengan meruqyah dari penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, diikuti respon jiwa yang bersifat negatif, hasad atau iri dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Inilah penyakit ain. Gangguan penyakit ain ini dapat menimbulkan kerusakan, bahkan mengakibatkan kematian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa mendahuluinya. Selain itu Rasulullah bersabda, sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir adalah penyakit ain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Metode penyembuhan ini disebut dengan ruqyah, yaitu pengobatan dengan membaca ayat-ayat pilihan dari Al-Quran. Jibril pernah meruqyah Nabi. Saat itu Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluhkan sakit? Nabi menjawab, ya. Dengan nama Allah, Jibril berkata, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap orang, atau dari penyakit ain, orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Penyakit hasad, iri, dengki berarti tidak ikhlas dengan keputusan Allah dan pembagian rezeki oleh Allah kepada orang lain. Hal ini tercantum dalam Al-Quran. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd
lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap orang yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 32. Oleh karena itu Allah telah memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk menghindari bahaya dan dampak buruk dari sifat hasad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Termasuk diantaranya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surah Al-Falaq ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita berjuang meminimalkan penularan dan pemberantasan penyakit wabah COVID-19 ini dengan membuat kita stres dan was-was. Maka dengan sering-sering kita membaca Al-Quran, rajin tadarus, mendengarkan murotal Al-Quran, baik di mobil, di dalam kendaraan, di pesawat, di tempat kerja, di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Terutama bisa membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai solusi hidup. Semakin besar keyakinan kita akan Al-Quran, maka semakin besar pula kesembuhan, keampuhan dan penyembuhannya terhadap pembacanya. Semakin yakin kita pada kekuatan Al-Quran, maka akan semakin menimbulkan respon emosional, kejiwaan yang sangat positif dan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan daya tahan tubuh yang dapat dihasilkan. Imunitas berbasis Al-Quran ini dapat berhasil dengan ketentuan harus dilakukan berdasarkan pada keyakinan yang kuat. Kita harus yakin bahwa dengan kita sering membaca Al-Quran, rutinitas kita dengan membaca, mendengarkan dan memahami Al-Quran setiap saat, sesering mungkin, ini akan menimbulkan respon positif dan imunitas yang tinggi buat kesehatan kita. Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Siapapun yang memelihara Al-Quran dan menolong agama Islam, niscaya dia akan dijaga oleh Allah. Jika engkau menjaga ayat-ayat Allah, maka Allah akan menjagamu. Bukankah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kami pula yang menjaganya, termasuk dijaga dan dipelihara dari segala macam mara, bencana dan penyakit. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti Kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.